Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Pada edisi kali ini saya akan mengulas kilasan sejarah terkait dengan tokoh masa silam yang dalam beberapa tulisan yang umum kita kenal, baik dalam buku ataupun dalam media online, sangat luar biasa. Tokoh tersebut adalah Muhammad Shahib Mirbad. Mendengar nama ini tentu akan terbawa pikiran kita kepada kelompok Ba'alawi. Persoalan ini mengingatkan saya kepada peristilahan yang sedang populer, yaitu perampok kota dalam tanda petik. Ini berkaitan dengan haul-haul seorang Habib yang kemudian dinisbatkan kepada kotanya. Seperti yang pernah saya urai, misalkan haul Solo, yang pada saat itu saya terjebak macet dan saya pikir haul Solo itu adalah haulnya kota Solo, atau setidaknya pendiri kota Solo, atau Sultan-Sultan Solo, atau Pakubuwono, ya, Sunan Pakubuwono atau Ki Ageng Genis. Ternyata Habib. Maka kemudian muncullah istilah merampok kota, dalam pengertian seolah-olah sang Habib yang dihauli tersebut adalah pemilik kota Solo atau kota-kota yang lain. Itu pula dengan kata atau kalimat Shahib Mirbad. Kalau arti secara literal, secara harfiah adalah pemilik atau penguasa kota Mirbad, Oman. Nah, beberapa edisi yang lalu saya mengulas tulisan Ki Haji Imaduddin Usman yang berjudul Mustahil para Habib itu bernasab kepada Nabi Muhammad SAW, yang dalam uraian ini beliau juga mengurai tentang sosok atau tokoh Muhammad Shahib Mirbad ini, yang pada saat itu beliau juga sudah mencurigai. Nah, dalam tulisan beliau yang terbaru, gelar Shahib Mirbad bukan pada tokoh Ba'alawi tersebut, melainkan kepada tokoh yang lain yang asli Mirbad, kurang lebih seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya saya akan bacakan dari artikel terbaru Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dimuat di situs resmi RMI NU Banten dengan judul ini, Muhammad Shahib Mirbad yang asli. Kiai Imad menulis, dalam tulisan yang lalu tentang makam Muhammad Shahib Mirbad, penulis telah menyatakan tentang keraguan penulis bahwa sosok Muhammad Shahib Mirbad Ba'alawi adalah sosok historis. Keraguan penulis itu berdasar kepada tidak ditemukannya nama Muhammad bin Ali Shahib Mirbad dalam kitab-kitab sejarah Yaman mulai dari masa hidupnya di abad ke-6 Hijriah sampai abad 9. Seharusnya tokoh yang disebut dalam kitab Ba'alawi sebagai ulama besar itu terdeteksi ulama sejarah dan ditulis dalam kitab mereka. Konsekuensi logisnya seperti itu. Kalau sekarang ini kita membaca tentang sejarah Shahib Mirbad dalam kanal-kanal online ataupun dalam sejumlah buku, beliau ini sosok yang luar biasa. Tetapi menurut Ki Haji Imaduddin, tokoh Muhammad Shahib Mirbad Ba'alawi ini malah tidak dicatat oleh para sejarawan di masanya. Dalam tulisan sebelumnya, lanjut Kiai Imad, penulis menduga bahwa Muhammad Shahib Mirbad itu adalah Muhammad bin Ali Al-Qolai. Ia ulama besar di Mirbad yang sesaman dengan Muhammad bin Ali Ba'alawi Shahib Mirbad dalam tanda petik. Hemat penulis, awalnya yang lebih pantas menyandang gelar Shahib Mirbad adalah Imam Al-Qolai, karena sosoknya yang masyhur sebagai ulama besar ahli fikih mazhab Syafi'i. Pendapatnya banyak dikutip oleh ulama fikih mu'tabarah semacam Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar. Kitab karangannya banyak namanya dicatat dalam kitab-kitab sejarah semacam kitab Al-Suluk. Kini keraguan penulis itu terjawab. Penulis telah menemukan sebuah kitab yang dengan tegas mengatakan siapa yang bergelar Shahib Mirbad. Ia bukan Muhammad bin Ali Ba'alawi, bukan pula Muhammad bin Al-Qolai.
Sohib Mirbat adalah gelar yang diberikan kepada penguasa di kota Mirbat yang bernama Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi. Ia adalah penguasa terakhir kota Mirbat dari dinasti Al-Manjawi. Muhammad Al-Akhal Sohib Mirbat disebut Al-Akhal karena memakai celak di matanya atau karena matanya ada tanda hitam sejak lahir. Ibnu Athir, pakar sejarah abad ke-7, dalam kitabnya Al-Kamil Fit Tarikh menyebutkan bahwa di tahun 601 Hijriah, Muhammad Al-Akhal Sohib Mirbat digantikan oleh mantan menterinya yang bernama Mahmud bin Muhammad Al-Himyari. Walau dalam kitab itu Ibnul Athir hanya menyebut gelar Sohib Mirbat tanpa menyebut namanya, namun nama itu dapat dikonfirmasi dalam kitab sejarah yang lain seperti kitab Dhifar Ibn Tarikh bahwa nama gelar Sohib Mirbat bukanlah untuk Muhammad bin Alwi tetapi untuk penguasa Mirbat yang bernama Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi. Sementara Muhammad bin Ali Ba'alawi namanya tidak tercatat sebagai apapun, dengan gelar ataupun tanpa gelar, dengan disebut ulama atau bukan, tidak tercatat, gelap. Jika sosok historis, kemana ia bersembunyi di kota Mirbat? Sampai ulama pengarang kitab sejarah tak mencatatnya, padahal ulama lainnya tercatat dalam sejarah Mirbat. Di ujung artikelnya ini Kiai Imad mempertanyakan, kalau memang beliau tokoh besar sebagaimana yang ditulis belakangan, kok ulama penulis sejarah pada saat itu tidak mencatatnya, lantas kemanakah sosok ini? Kurang lebih seperti itu. Dan pada intinya saudara-saudaraku, bahwa dari artikel terbaru Kiai Imaduddin dengan merujuk kepada kitab yang mengisahkan tentang siapa yang bergelar Sohib Mirbat, ternyata bukanlah dari tokoh Ba'alawi sebagaimana umum kita ketahui. Nah, kembali lagi kepada bahasan awal, inilah yang mengingatkan saya garis bawahi, mengingatkan, tidak menyamakan dengan peristilahan yang sedang populer dalam tanda petik perampok kota. Kalau apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin ini adalah sahih, maka benar ada kemiripan gitu. Tokoh yang tidak bergelar sebagai Sohib Mirbat, sebagai pemilik atau penguasa kota Mirbat, malah dikasih gelar pemilik kota Mirbat. Ada kesamaan kan? Ini mohon maaf kepada semuanya, saya tanpa mau merendahkan, tapi ada kesamaan atau kemiripan lah barangkali lebih tepatnya. Nah, dengan data-data ini barangkali dari para Al-Mukarram golongan Ba'alawi bisa memberikan tanggapan dan jawaban atas temuan Kiai Haji Imaduddin Utsman ini. Di sini saya berdiri di tengah. Apa yang disampaikan oleh Kiai Imad, kalau memang ada data pembanding untuk menjawabnya, monggo, demi pencerahan ilmu kesejarahan. Demikian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yang mengutip dari tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman dan sumber yang lain bisa menjadi pencerahan bagi kita di dalam menelaah sebuah peristiwa masa lampau yang ditulis di masa belakangan. Mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi bagi kita, dan dialektika ilmiah terkait dengan sejarah, terkait dengan nasab adalah sesuatu yang baik jika disikapi dengan rendah hati dan kelapangan hati. Karena bagaimanapun, sebagaimana yang pernah saya tayangkan di sini, ungkapan dari Kiai Haji Profesor Dr. Athaillah Shahibul Hikam atau Prof. A.S. Hikam, apa yang disampaikan oleh Kiai Imad adalah bagian dari dialektika ilmiah yang apabila hal tersebut dilandasi dengan semangat pencerahan dan edukasi yang sama dari pihak yang berbeda, insya Allah NKRI akan menjadi contoh bagi dunia Islam dalam pengembangan keilmuan. Ini yang sebenarnya kami harapkan dengan adanya diskursus nasab yang menjadi dialektika ilmiah, bukan saling bully dan sebagainya, termasuk juga dalam menyampaikan data-data pembanding terkait dengan ilmu sejarah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.